Halo, welcome Halo, back. sudah Welcome back. timur. Selamat Datang. datang. Ya. Halo, welcome back. Still with me, Muhammad Hussein Rebe, yang akan menemani Anda pada hari ini. Tokoh muda Flores Timur dan masyarakat hebat di Flores Timur, serta semua aktor-aktor progresif yang berada di Flores Timur maupun berada di luar Flores Timur. Kita masih berada di kelas yang keren ini untuk kemudian mengajak semua Anda yang menyaksikan video ini untuk belajar lagi dan ngobrol begitu ya, melihat secara lebih baik apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan sebagai bagian penting dalam rangka mendorong kualitas kita, kemudian ekspresi kita, kemudian apa yang kita miliki kita persembahkan untuk Flores Timur. Tagline-nya adalah Flores Timur itu bukan punya satu orang, bukan punya satu suku, bukan punya satu pulau, bukan punya satu ras tertentu, tetapi Flores Timur punya kita semua. Flores Timur juga bagian dari Indonesia yang ingin bangkit, kemudian ingin maju bersama, dan ingin hebat sejajar dengan kabupaten kota yang lain. Nah, maka sebagai bagian penting mendorong itu, hari ini saya ingin menghantarkan Anda untuk kita belajar di kelas Jalan Baru Flores Timur. Topik yang sudah ditulis di sini adalah terkait dengan public speaking. Sekali lagi hari ini, today I'm going to teach you. Hari ini saya akan mengajarkan Anda and guide you, mendamping Anda, and ask you, kemudian mengajak Anda in order to, we are going together discuss and speaking about the topic is public speaking. Topik kita hari ini adalah tentang public speaking. Ya, oke, saya garisi dulu ini tentang public speaking. What is the argumentation of public speaking? Kenapa kemudian saya mengambil topik yang keren ini, public speaking? Ada kegelisahan tersendiri dari saya begitu ya. Saya melihat bahwa Flores Timur itu sebenarnya anaknya hebat-hebat, tokoh-tokoh mudanya keren-keren, tetapi sampai saat ini saya belum melihat banyak anak-anak muda yang fokus terhadap bagaimana kemudian menjadi aktor, menjadi orang yang bisa menyampaikan apa yang dia inginkan menjadi lebih baik, menyampaikan apa yang dia harapkan itu menjadi lebih baik. Jadi kita bicara soal komunikasi kita terhadap orang lain. Banyak saja keinginan kita itu tidak sampai hanya karena public speaking kita nggak keren. Keinginan kita tidak tersampaikan kepada orang lain hanya karena komunikasi kita tidak baik begitu ya. Saya bisa memahami persoalannya mungkin karena zaman dulu begitu ya, kita masih kecil itu ketika kita merespon kalimatnya orang tua itu kita dianggap anak yang nakal misalnya begitu. Ketika kita mengeksplorasi apa yang kita pikirkan itu dianggap kita orang yang tidak mentaati orang tua misalnya begitu. Tetapi jauh dari itu bisa juga hal lain kenapa kemudian kita saat ini mungkin ya anak-anak muda di Flores Timur itu belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana kemudian menyampaikan pesan dengan baik. Hanya juga karena persoalan berbahasanya begitu ya, karena dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, karena kebiasaan kita sehari-hari juga tidak menggunakan bahasa Indonesia. That's why we are still stuck in speaking. Maka kita masih sulit, masih terbata-bata dalam menyampaikan pesan. Padahal sekali lagi tema tentang public speaking ini sebenarnya sudah banyak lah ya, sudah banyak bagaimana orang memberikan guidance, kemudian memberikan video-video yang ada di YouTube terkait dengan public speaking. Tetapi hari ini sebenarnya saya ingin menggarisbawahi bahwa public speaking ini berbeda dengan public speaking yang ada di YouTube itu. Kenapa berbeda? Karena public speaking yang ada di YouTube itu cenderung formal, lalu kemudian menghantarkan kita
kadang-kadang kita terbata-bata untuk kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa ikut gitu ya, belajar dengan baik. Maka fokus kita di dalam proses pembelajaran kita di Jalan Baru Flores Timur itu ingin menggait begitu ya, ingin mengajak, ingin membuat simpul-simpul di setiap desa itu supaya dia bisa berbicara dengan baik, supaya dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan dengan baik. Maka hari ini spesial, saya yakin bahwa ini adalah tema spesial saya untuk saya persembahkan kepada semua anak-anak yang ingin maju di Flores Timur itu untuk bisa mengeksplorasi apa yang dia inginkan, untuk bisa memberikan kekayaan pemikiran dia untuk kepentingan Flores Timur. Maka ini akan menjadi konklusi yang luar biasa bagi setiap anak, bagi setiap orang yang ada di Flores Timur untuk belajar bagaimana caranya untuk kemudian memberikan ide dan gagasannya secara lebih baik sehingga orang lain pun tahu maunya kita apa, keinginan kita seperti apa. Maka topik terkait dengan public speaking ini saya fokuskan kepada daya berjuang dan gerak kita begitu ya terhadap setiap orang, bahwa kita ingin mengeksplorasi apa yang kita inginkan, kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita inginkan sehingga tidak tertahan di otak kita yang kemudian memunculkan emosi. Oleh karenanya mungkin salah satu alternatif, salah satu solusi untuk kemudian tidak lagi banyak perkelahian yang ada di Flores Timur itu hanya karena susah dia menyampaikan apa yang diinginkan. Baik, kita kembali kepada public speaking. Oke, public speaking biasanya mungkin orang berbicara tentang banyak hal begitu ya. Saya mengutarakan tentang dua hal sederhana. Ini saya akan buat sebagai seri beberapa seri pembelajaran sehingga Anda yang menyaksikan video ini bisa mengikuti pembelajaran ini dengan tertib begitu ya. Nah, hari ini saya bicara soal public speaking. Well, today I'm going to discuss about public speaking. Now, public speaking, what is public speaking? Apa sih sebenarnya public speaking itu? Pengertiannya seperti apa? Ya sederhana, public speaking ya orang menyampaikan sesuatu di depan umum, menyampaikan informasi kepada orang lain, and ya bisa dibilang memberikan ide, memberikan sesuatu lah terkait dengan komunikasi. Nah, public speaking sebenarnya secara detailnya sederhana, menyampaikan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Nah, yang kedua, the second one, sebenarnya fokusnya hari ini saya akan bicara tentang poin yang kedua ini sebenarnya. Bagaimana kemudian kita bisa memulai dalam proses pembelajaran public speaking ini sehingga dia lebih teratur. Okay, now today I'm going to discuss about this. Hari ini saya mencoba untuk mendiskusikan tentang ini. Ya, metodenya, apa aja sih metode dalam menyampaikan public speaking sehingga kita bisa memahami secara lebih detail apa makna public speaking. Oke, metodenya seperti apa sih? Apa saja sih metode yang bisa kita lakukan atau kita pakai dalam rangka untuk memahami atau mempelajari tentang public speaking? Well, public speaking pertama terkait dengan impromptu. Oke. Dari metode ini ada beberapa metode, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah metode impromptu. Apa itu metode impromptu? Metode impromptu ini adalah metode yang ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu itu tidak pakai persiapan. Ketika dia hadir di sebuah momentum, lalu kemudian dia menyampaikan sesuatu tanpa persiapan. Mau saya tanpa dia menggunakan teks, tanpa dia membaca buku dulu, tanpa dia menggunakan note dan macam-macam. Maka metode impromptu ini orang menyampaikan sesuatu itu spontan begitu ya, secara directly saat dia di situ, kemudian dia menyampaikan sesuatu. Itu yang disebut dengan metode public speaking yang disebut dengan impromptu. Ini spontan dia, dimanapun dia berada, ketika ada kesempatan, kemudian entah dia diminta untuk berbicara, entah dia yang kemudian ingin menyampaikan sesuatu, dan itu tanpa menggunakan teks begitu ya. Dia suddenly, langsung begitu ya. Itu yang disebut dengan impromptu. Nah, yang kedua, metode yang kedua adalah kita sebut, atau dalam teorinya disebut dengan manuskrip. Apa itu manuskrip? Oke, manuskrip ini dia menggunakan teks begitu ya. Salah satu metode dalam public speaking itu manuskrip. Jadi dia menggunakan teks
dari pertama sampai terakhir dia menggunakan teks begitu ya. Dia membaca, kemudian menyampaikan sesuatu di publik itu dengan membaca. Jadi misalnya dari salam sampai kemudian menutup akhirnya dengan membaca. Jadi semuanya disampaikan dengan membaca. Itu bagian dari metode pembelajaran tentang public speaking yang kita sebut dengan manuskrip. Nah, metode yang ketiga yang kita sebut dengan memorizing gitu ya, atau sering orang menyebutnya dengan hafalan atau memorizing atau hafalan. Oke. Hafalan. Nah, hafalan itu biasanya orang misalnya menggunakan perlombaan begitu ya, perlombaan pidato, lalu kemudian pidato itu tidak dibolehkan menggunakan teks, maka dia menggunakan hafalan. Kadang-kadang memang orang menggunakan memorizing ini, hafalan ini bisa dibilang runut sesuai dengan apa yang dia hafalkan. Tapi kekurangannya kalau misalnya saat kita hafalan kita itu hilang, kemudian blank, kadang-kadang kita agak kesulitan untuk melanjutkan apa yang menjadi keinginan kita dalam menyampaikan pesan. Maka yang disebut dengan memorizing ini atau hafalan ini membuat kita harus betul-betul hafal, harus betul-betul siap, harus betul-betul menguasai betul apa yang kita ingin sampaikan, sehingga tidak kemudian menjadi buyar, tidak kemudian menjadi hilang, tidak kemudian menjadi kekurangan bagi kita. Nah, teori atau metode yang keempat adalah yang disebut dengan extempore, ya, extempore ini disebut dengan extempore. Ini metode yang keempat adalah extempore atau orang sering menyebut dengan using note. Ini metode yang paling efektif dan banyak yang melakukan ini. Bagi orang-orang yang sudah berpengalaman itu cenderung ini metode yang paling keren begitu ya. Extempore itu dia menggunakan using note. Jadi dalam proses dia menyampaikan pesan itu dia hanya menuliskan guideline-nya saja atau outlining-nya saja, poin-poin besarnya saja, lalu kemudian dia menyampaikan menerjemahkan poin dan kerangka yang sudah dia buat dan runut sehingga itu menjadi lebih keren. Dan biasanya ketika orang menggunakan extempore atau using note ini cenderung lebih lebih eye contact dengan audiensnya juga merasa lebih keren karena lagi-lagi tidak tekstual, tidak membaca sehingga orang tidak terlalu boring, tidak terlalu bosan mendengar apa yang disampaikan. Oleh karenanya using note ini butuh orang yang sangat berpengalaman. Tetapi yakinlah masyarakat yang ada di Flores Timur, anak-anak muda, tokoh-tokoh muda, ketika ini bisa dilakukan dengan baik, ketika ini bisa dilakukan lebih sederhana dan butuh tahap per tahap. Maka hari ini saya tidak bicara secara umum public speaking karena ini masih ada tahapan yang lain. Dari tahapan ini masih gambaran umum, baru pengertian kemudian metodologi. Kita masih bicara soal bagaimana caranya, bersiapnya seperti apa, kemudian membuat outlining, kemudian mempersiapkan diri, melihat siapa audiens kita. Nah, itu tahapan berikutnya yang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, sekali lagi saya sangat beringin untuk kemudian anak-anak yang ada di Flores Timur itu bisa menjadi orator. Nah, orator kan keren banget tuh. Kita bisa mencontohkan kalau di Indonesia itu seperti tokoh besar kita begitu ya, Insinyur Bung Karno, itu beliau menjadi orator yang luar biasa. Saya bermimpi begitu ya, berharap suatu saat nanti anak-anak Flores Timur itu bisa seperti Soekarno, atau yang sekarang kita lihat misalnya seperti Pak Surya Paloh. Bang Surya Paloh itu juga bagian dari yang menjadi mimpi kita. Saya sekali lagi berkeinginan bahwa suatu saat nanti aktor-aktor yang ada di Flores Timur, entah dari Pulau Solor, entah dari Pulau Adonara, entah dari Pulau Flores, entah dari kecamatan mana, entah dari desa mana, semua berjibaku di setiap simpul untuk menggerakkan dan belajar tentang berbicara atau public speaking. Sekali lagi saya sangat senang kalau ini bisa diikuti, kemudian kita bisa buat pola 1:1. Sekali lagi outline-nya adalah Flores Timur bukan punya satu orang,
bukan punya 2 orang, bukan punya satu suku, bukan punya satu pulau, bukan punya satu kecamatan, tapi Flores Timur punya kita semua. Thank you so much for watching.